Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Ajar kami, tahirkan telinga pendengaran kami ya Yesus. Urapilah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Dorcas Linawati juga dapat mendengar firman dengan baik. Dan semua pengikut setia-Mu di rumah mereka masing-masing di berbagai tempat, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kami berada, kami yakin firman menjadi jawaban atas hidup kami. Kami siap diberkati lewat firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Salam sejahtera. Tuhan memberkati kita pada ibadah pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sudah bersengaja mempersiapkan segala sesuatu, ya, baik kitab suci, dan mengorbankan waktu jam tidur untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan percayalah, ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah doa pagi ini tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita. Ya, karena jikalau ibadah menjadi kebutuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, saudari kita juga Rina Reski sudah ikut ibadah doa pagi ini, tidak menjadi sia-sia. Dan anak-anak Tuhan yang lain. Dari kelanjutannya dalam pembacaan kita Amsal pasal 2, ya, ayat 10 dan lompat, ya, pada ayat yang ke-12. Ayat 10 lompat ayat 12, ya. Pembacaannya sedikit lebih panjang sampai dengan ayat 17. Ayat 10 lompat ayat 12 sampai 17. Silakan. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Iya, hikmat tertanam di hati, sudah permanen mendarah daging. Terus. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Pengetahuan, hikmat, akal budi, kecerdasan, kebijaksanaan menjadi kesukaan kita. Hasilnya ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, iya, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Terlepas dari jalan orang jahat, yaitu orang jahat, jalan orang jahat itu yang suka mengucapkan tipu muslihat. 13. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, iya, dan menempuh jalan yang jalan gelap. Orang jahat itu meninggalkan jalan lurus, hidup dalam jalan gelap. 14. Yang bersukacita melakukan kejahatan, terus bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Iya, hidup dengan penuh tipu muslihat, berdusta. 15. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Iya, berliku-liku jalannya, sesat perilakunya. Terus supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Terlepas dari perempuan pelacur, ya, dari perempuan jalan, dursila, perempuan asing yang licin perkataannya, merayu-rayu. 17. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, ya, dan melupakan perjanjian Allah. Nah, itulah kegunaan hikmat, saudara. Dan hikmat yang dimaksud, hikmat yang datang dari atas, dari surga. Apa kegunaannya? Ayat 12, satu poin saja. Kegunaan hikmat. Pada ayat yang ke-12 dibaca sekali lagi. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu. Terlepas di jalan-jalan orang jahat. Terlepas dari jalan orang jahat. Jadi kita tidak berada pada posisi di jalan orang jahat. Saudara, jalan orang jahat itu seperti apa? 3 bahagian jalan orang jahat. Ya, tidak usah lagi dibaca, saya yang akan menjelaskan. Ya,
Ayat 12 bagian B dan 14 itu bicara tentang tipu muslihat dari orang jahat. Orang jahat itu suka menipu, tukang tipu. Orang jahat itu tukang tipu. Ayat 12b dan ayat 14-nya. Mereka bersukacita melakukan kejahatan dan bersukacita dengan tipu muslihatnya. Bersukacita dengan tipu muslihat. Itu poin pertama tentang orang jahat, jalan orang jahat. Jalan orang jahat itu perjalanan hidupnya penuh dengan tipu-tipu, tukang tipu. Jalan orang jahat yang kedua, saudara, pada ayat yang ke-13, ya, meninggalkan jalan lurus, hidup dalam jalan gelap. Jalan gelap, hidup dalam jalan gelap, meninggalkan jalan lurus. Ayat 15, jalannya berliku-liku dan jalan sesat. Ya, ayat 13 dan 15 itu poin kedua. Poin pertama tadi ayat 12 dan 14, tukang tipu. Yang kedua ayat 13 dan ayat 15, itu hidup dalam jalan gelap, berliku-liku jalannya, sesat perbuatan. Yang ketiga ada pada ayat 16 dan 17. Jalan orang jahat itu, saudara, bersekutu dengan perempuan pelacur. Ayat 17-nya tidak setia dengan teman hidupnya di masa muda. Ya, suka sedih. Itu ayat 17, perlu dibaca. Saya tidak tambahi, tidak kurangi. 16 dan 17. Ayat 16 dan 17 dibaca. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Itu laki-laki yang menyimpang, tidak setia dalam nikah. Tidak setia dalam nikah. Mohon maaf, permisi. Kalau suamimu, ya tidak enak disebut, tapi ini firman. Kalau suamimu selingkuh, pertahankan hidup. Kalau suamimu kawin cerai, kawin lagi. Ibu, pertahankan hidup. Ya, jaga hidup suci. Perhatikan ayat 17, tidak setia terhadap pasangan hidupnya sejak masa muda. 17. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Perjanjian nikahnya Kristen, perjanjian tetap setia dalam keadaan situasi apapun. Tetapi didapati banyak yang tidak setia dalam janji nikah, sengaja melanggar hukum, melanggar firman dalam janji nikah. Banyak yang sudah bermain-main dalam nikah rumah tangga. Tidak jemaat, tidak pendeta, tidak bawahan, pemimpin juga. Semua kalangan, saudara. Sudah banyak terjadi kehancuran nikah. Kalau kita katakan hanya golongan artis, tidak. Para pengusaha juga, ya. Orang Kristen juga, ya. Ya. Orang-orang gereja juga, ya. Tetapi ada berkat firman Tuhan bagi hari ini. Kalau engkau orang yang berhikmat, bijaksana, 3 jalan-jalan orang jahat ini kita tidak akan lakukan. 3 jalan yang jahat ini kita tidak ada di sana. Saudara, sedikit sebelum kita mengarah ke sana, ya, saya tidak tambahi, tidak kurangi. Kalaupun firman ini tajam, diberkati Tuhan kita demi sorga, ya, demi sorga. Ini tanggung jawab hamba Tuhan demi sorga, katanya begitu. Perhatikan dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2, demi sorga, demi kerajaan sorga.
Ya, 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2 dibaca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaan. Demi kerajaan surga. Titik 2 ayat 2. Beritakanlah firman apa adanya. Terus seperti apa firman apa adanya? Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Terus nyatakanlah apa yang salah. Nah, firman apa adanya itu menyatakan yang salah, membongkar kesalahan kita. Jangan tersinggung. Itu firman apa adanya. Tidak usah difermentasi, ditahan-tahan. Beritakan firman apa adanya. 1, firman apa adanya itu berani menyampaikan, menyatakan yang salah. 2, tegurlah, menegur, tapi dengan kasih, demi surga, demi kerajaan surga. Terus 3, dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Menasihati dengan kesabaran. 4, dengan segala kesabaran. 4, dengan pengajar. Jadi ya bagaimana? Memang itu yang tertulis. Ya, karena ini firman, terima dengan senang hati. Puji Tuhan lah. Saya juga dikoreksi, ditegur, dinasehati, kesalahan dibongkar, saudara juga. Dalam 3 hal tentang jalan-jalan orang jahat. Supaya kita tidak ada di sana. Dengarlah firman Tuhan pagi hari ini. Ya, firman Tuhan yang diberitakan apa adanya. Tidak perlu ditambahi dan jangan dikurangi. Apa itu firman Tuhan? Berita firman Tuhan apa adanya. Berani menyampaikan yang salah. Salah, benar. 2, berani menegur. 3, memberi nasihat dengan segala kesabaran. 4, ada pengajaran. Jadi kalau saudara benar-benar firman Tuhan ada dalam hidup, sampaikan apa adanya. Tidak perlu dikurang-kurang, ditahan-tahan. Dan sampaikanlah apa adanya, jangan ditambah. Nah, jikalau kita kembali dalam kitab Amsal pasal 2 tadi, ya, Amsal pasal 2, jalan yang jahat ayat 12. Poin pertama kita perhatikan, ya, jenis jalan-jalan yang jahat ayat 12, lompat ayat 14, ayat 12 dan 14. Poin supaya pertama, engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, 14, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat. Ini yang pertama. Di mana-mana banyak tukang tipu. Dengan penuh sukacita mereka mengerjakan, enjoy, sudah menipu, berbohong, menipu banyak orang. Tapi kalau ada hikmat dalam diri kita, 1, kita bukan tukang tipu. Yang kedua, kita tidak akan tertipu. Tidak akan. Karena kita sudah tahu gerak-geriknya, saudara. Tahu tidak? Tipu muslihat artinya apa? Dari awal kelihatannya benar. Saya ulangi. Tipu muslihat itu awal pertama kelihatannya benar. Kelihatannya sangat kuat. Tetapi seiring dengan waktu, ternyata kita tertipu. Dan memang kalau tidak ada hikmat bagi kita, selamanya kita ditipu.
kalau kita tidak punya hikmat. Kita tidak tahu. Sudah bertahun-tahun kita tertipu atau menjadi penipu. Itu jalan orang jahat itu. Tukang tipu, penipu. Dan itu ada di mana-mana. Dalam rombongan Tuhan Yesus, Yesus sebenarnya sudah tahu dia bukan tertipu. Dasar salah satu dari muridnya Judas Iskariot adalah tukang tipu. Ya, ini hanya bahasa saya, tukang saliat uang pelayanan. Tapi bagi kita, saudara, seringkali kita melihat awal-awalnya, bagus, sangat rohani. Seiring dengan waktu sampai pada endingnya, wah, ternyata tukang tipu. Kita tidak bicara tukang tipu yang ada di luar gereja, dan itu bukan urusan kita. Tapi seringkali orang-orang di sekitar kita banyak tukang tipu. Pemimpin yang ada di depan mata kita ternyata tukang tipu. Saya tidak sedang menyindir. Kita melihat tukang tipu yang seringkali juga didapati terjadi dalam pelayanan. Matius 7 ayat 21, ini tukang tipu. Siapa itu? Matius 7 ayat 21. Baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Terus akan masuk ke dalam kerajaan surga. iya, Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di 22. surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari terakhir di zaman kita sekarang, banyak orang berseru, kelihatannya rohani. Apa katanya? Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? sudah bernubuat rohani. Sangat rohani, suka bernubuat Dan mengusir setan demi namamu? Kita kagum, suka usir setan. Itu orang Pentakosta, saya orang Pentakosta. Ini orang-orang Pentakosta ini suka usir setan ini. Orang karismatik ini bahaya, saudara. Ya memang kalau kita menyampaikan firman apa adanya, ya bongkar habis. Ya apa boleh buat, memang firman tertulis begitu. Kelihatannya rohani, sangat rohani. Tuhan, kami sudah bernubuat Tuhan, sudah usir setan Tuhan. Sangat rohani. Terus Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. pakai nama Yesus, mendoakan yang sakit sembuh. Tapi lihat ayat 23. 23, satu kali Tuhan berterus terang. Apa kata Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, kita tidak nyangka, tidak duga, saudara. Ternyata yang suka berbuat tadi, yang suka usir-usir setan tadi, yang suka mengadakan banyak mujizat pakai nama Yesus, ya ternyata dia pembuat kejahatan. Bukan lagi tersangka, tetapi sudah terdakwa. Si pelaku kejahatan, si pembuat mujizat, yang suka usir setan, yang suka bernubuat. Ya, kita tertipu. Ternyata lebih jahat dari setan. Aduh. Saudara, saya dikoreksi pagi.
kiranya saya yang berkhotbah ini, jikalau lewat khotbah yang kusampaikan kau bertobat, seharusnya nomor satu yang bertobat itu saya. Janganlah pula saya pengkhotbah, saya juga membuat kejahatan. Satu kali Tuhan berterus terang, ini tadinya pemimpin besar itu, yang si pembuat mujizat, yang suka bernubuat. Oh, kalau ada orang yang suka bernubuat kan hebat itu saudara. Suka bernubuat usir setan lagi dalam nama Yesus. Pergi. Wah, 1000 setan lari. Ternyata penipu, tukang tipu. Jadi saudaraku, tukang tipu itu kelihatan rohani, terlihat sangat dan amat rohani. Jadi dari ayat ini dengar, tahu enggak dari ayat ini apa artinya? Jangan cepat percaya. Kalau kita berhikmat, kita punya pertimbangan, kita selidiki. Apakah Pak Pendeta Sihombing pernah ditipu? Oh, pernah. Sebelum saya khotbahkan ini pagi ini, ya ini sudah menjadi kenyataan. Ya, tidak sangka ternyata dia penipu. Ya, siapa itu? Kalau masih berbuat kejahatan, usir setan, itu penipu. Masih tetap melakukan yang jahat, mengadakan mujizat, itu penipu. Masih melakukan dosa kejahatan, unsur sengaja ya, kecuali khilaf. Sudah tahu itu dosa, masih tetap dilakukan. Biar dia berbuat, jangan percaya. Jangan percaya. Biasanya dia membuat kejahatan sekaligus berbuat, itu kebetulan saja terjadi, bukan dari Tuhan. Musim hujan, berbuat akan terjadi banjir di Jakarta, ya wajar dong terjadi banjir. Tanpa dinubuati pun pasti banjir, karena terjadi, karena musim hujan pasti banjir tanpa dinubuati. Jadi banyak saudara mereka rekayasa. Tukang tipu itu suka rekayasa, menonjol-nonjolkan diri. Jangan cepat percaya. Termasuk saya mau sampaikan buat saudara. Saudara memandang saya, jangan cepat percaya. Termasuk melihat saya, jangan cepat percaya. Selidiki, ikuti, perhatikan. Dari minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Bahkan salah satu yang mengikut ibadah ini pagi hari ini, Ibu Nela Merengke dan Ibu Cinta Meriam, sudah bertahun-tahun, lebih dari 1 tahun sejak virus corona muncul, kita adakan ibadah doa pagi. Saya yakin percaya mereka pun juga tidak cepat percaya. Mengamati, memperhatikan bagaimana nikah rumah tangga kami, bagaimana praktek firman bagi kami, bagaimana konsistennya melayani. Rugi kalau saudara ikut si tukang tipu. Tidak ada hasil, yang ada adalah kerugian. Contoh, saudara ditipu, untung atau rugi? Rugi. Itu maksudnya. Kalau saya ditipu, untung atau rugi? Rugi. Cerita sorga, padahal pembuat kejahatan yang tidak masuk sorga. Bahkan ayat 23 dikatakan, baca kembali Matius 7 ayat 23. Kita yang rugi karena tukang tipu tidak masuk surga, yang walaupun kelihatan rohani. Iya, kita yang rugi. Matius 7 ayat 23. Masihkah kita tetap dengar, ikut? Bahaya saudara. Baca
Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau saya masih si pembuat kejahatan, diusir. Jangankan saudara yang mendengar khotbah ini, saya sendiri tidak masuk surga. Bagaimana dengan yang lain? Sudah tertipu. Saya penipu. Contoh. Dan doa saya tidak mau menjadi tukang tipu. Tidak, saudara. Biarlah memberitakan firman Tuhan apa adanya. Tadi dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 1, demi kerajaannya beritakanlah firman apa adanya. Ya, saudara. Sampaikan, nyatakan yang salah, tegur, nasihati dan mengajar. Saya tidak mau jadi tukang tipu. Kelihatan rohani, wah, membuat banyak orang terkagum-kagum. Ternyata soal kejahatan, dosa belum tuntas. Di sini dikatakan bukan lagi tersangka, tetapi terdakwa. Kayaknya kau, kata Tuhan, diusir dari hadapan Tuhan. Saudara, yang masuk surga itu bukan ukuran karismatik Pentakosta, Protestan, Lutheran. Ukuran masuk surga itu gampang, walaupun prakteknya berat. Ukuran masuk surga itu tidak berbuat dosa. Titik. Dijamin masuk surga, dijamin. Jangan berbuat dosa. Titik. Jadi saya kerinduan hati saudara, ikut doa pagi, beribadah dengan setia, tidak pernah absen doa paginya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sebenarnya kami sangat merindukan melaksanakannya setiap pagi. Ya memang harus kita doa pagi secara pribadi setiap pagi. Tetapi karena nanti malam ada doa semalaman, hari Sabtu juga begitu, hari Minggu juga begitu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk apa kita beribadah? Satu tujuan, supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi syarat satu-satunya, jangan berbuat dosa. Dan kalau kita orang yang berhikmat, cerdas, bijaksana, berpengetahuan, kita tidak ikut jalan-jalan orang berdosa, jalan-jalan orang jahat, si tukang tipu. Itu yang pertama. Coba ulangi baca Amsal 2 tadi. Tidak apa-apa, diulang-ulang supaya jelas, supaya dipastikan kita tidak ada dalam jalan orang jahat. Jalan orang jahat itu yang pertama, tukang tipu. Ayat 12, lompat ayat 14. Baca ayat 12. Amsal 2 ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Terlepas, jangan ada di sana. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Salahkah saya ngomong begini, jangan ada di sana, sedangkan berdoa kepada yang sakit saja? Lihat Andi Simon begini-begini, saudara. Dan memang aliran kesembuhan terjadi. Dan saya mau katakan, jangan ada di sana, aliran kelepasan terjadi. Buat saudara, jangan ada di jalan orang jahat. Jangan lepaskan diri dari jalan-jalan yang jahat. Aliran kemerdekaan terjadi buat saudara. Nah, salah satunya ayat 14, baca. Apa itu jalan orang jahat? Yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat. Sudah tahu orang lain tertipu, dirugikan karena penipuan. Wah, bersukacita dia melakukannya.
bersukacita. Itulah tukang tipu tadi, kelihatannya rohani, sangat rohani. Ada contoh? Ada. Nggak enak kasih contoh saudara atau saya si tukang tipu. Semoga tidak ya, dan jangan tertipu ya. Iya. Matius 23, ahli Taurat orang Farisi. Ya, supaya kita jangan ditipu lagi. Ayat 27 dan 28. Ini si tukang tipu itu, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang Farisi. Terus, hai kamu orang-orang munafik. iya, munafik, bukan nabi, pikiran kotor. Itu tukang tipu terus. Sebab kamu sama seperti kuburan yang berlabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Di luar bersih, pakai keramik, marmer. Terus, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kalau kotoran. dibongkar itu kuburan, bau, busuk, tulang belulang. Terus 28, apa katanya? Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan keburukan. Itulah tukang tipu tadi. Saudara tahu, semua manusia di bumi bisa tertipu, bisa. Tapi tidakkah tadi Tuhan katakan, Matius 7:23, aku berterus terang kepada di hadapan Tuhan kita, semua terbuka, tidak ada yang tertutup. Semua manusia bisa kita tipu, tetapi satu, Tuhan tidak bisa ditipu, saudara. Sebenarnya karena belum datangnya Tuhan. Kalau nanti Tuhan datang, Tuhan akan berterus terang kepada si penipu. Kau kelihatan di sebelah luarnya tampak bersih dan benar, sesungguhnya kau munafik dan bohong. Kau kelihatan di luar bersih seperti kuburan, sementara di dalam hatimu busuk, tukang rampok, pemeras, suka bohong, mata hitam. Enak diusir dari hadapan Tuhan. Marilah saudara, kita berbicara apa adanya, berpikir apa adanya, bertindak apa adanya. Ayo, tinggalkanlah jalan orang jahat, jalan-jalan yang jahat. Lepaskan dirimu dari jalan-jalan yang jahat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, mari pagi hari ini jangan jadi penipu dan jangan mau ditipu. Jalan-jalan yang jahat yang kedua, perhatikan ayat 13 dan 15. Ini jalan orang jahat yang kedua. Amsal 2 ayat 13 dan 15. Perhatikan dengan baik. Apa katanya? Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Iya, terus 15, lompat ayat 15. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Itu jalan orang jahat yang kedua. Dia berjalan dalam gelap, gelap jalan dan berliku-liku jalannya, saudara. Itu jalan orang jahat. Jalannya gelap, berliku-liku, sesat perbuatannya, saudara. Sesat perbuatannya. Itu jalan orang jahat begitu. Gelap jalannya. Artinya tanpa tuntunan firman. Karena yang membuat terang jalan kita adalah pelita. Pelita, firman yang telah menjadi pelita. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Jadi sukai firman, senangi, cintai firman. Karena firman ini menjadi pelita, menjadi terang, menjadi petunjuk jalan.
Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya, firman itu pelita, membuat jalan hidup kita menjadi terang. Saudaraku, dunia ini gelap, sangat gelap. Dan dunia ini luas. Jalan orang jahat itu membuat jalan kita tersesat, berkelak-kelok. Itu jalan ular itu, saudaraku. Jalan gelap, jalan yang berliku-liku, jalan ular. Tidak lurus jalannya. Ulangi tadi, Amsal 2 ayat 13 dan 15. Ya, ini jalan yang jahat yang kedua. Jalan yang jahat pertama tukang tipu. Dan banyak orang tertipu, kelihatan rohani padahal jahat. Iya, si pembuat kejahatan. Yang kedua, jalan yang jahat itu hidup dalam jalan yang gelap, ya, menempuh jalan gelap dan berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya. Ayat 13 dan 15. Ulangi, silakan. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, meninggalkan jalan lurus, jalan Tuhan terus, dan menempuh jalan yang gelap. Ya, jalannya ada dalam jalan gelap. 15. Yang berliku-liku jalannya, jalan ular terus, dan yang sesat perilakunya. Sesat perilaku, ya saudara. Nah, itu padahal tahu enggak saudara, ketika Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, berita pertobatan, firman Tuhan disampaikan, persiapkanlah jalan lurus, jalan untuk Tuhan. Muncul ahli Taurat orang Farisi. Apa kata Yohanes Pembaptis? Hei kamu keturunan ular beludak. Wah, bukan berarti ahli Taurat orang Farisi nenek moyangnya adalah ular. Tidak, jalannya berliku-liku, itu maksudnya. Bagaikan ular jalan hidup mereka, saudara. Nah, ini seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Luruskan jalan untuk Tuhan. Matius 3, ya, ayat 2, ayat 3. Perhatikan dengan baik ayat 2 dan ayat 3. Dibaca Matius 3, silakan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 3, seruan pertobatan terus. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, lanjut, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. apa katanya? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan. Jalan lurus itu menuju surga itu, saudara. Nanti saya akan tunjukkan, menuju ke atas. Sementara jalan yang ular-ular tadi itu menuju kebinasaan, maut. Jalan yang jahat tadi, saudara. Iya. Dan lihat koreksi yang sangat pedas kepada ahli Taurat orang Farisi, ya, yang ada hubungannya dengan jalan. Ayat 7, Matius 3 ayat 7. Tadi pada ayat yang ketiga dikatakan luruskan jalan untuk Tuhan. Sekarang ayat 7 dibaca tentang ahli Taurat orang Farisi. Apa katanya? Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki juga datang untuk dibaptis, ya, terus berkatalah ia kepada mereka, apa katanya? Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Apa maksudnya hai kamu keturunan ular beludak? Bukan berarti ahli Taurat orang Farisi, orang Saduki itu nenek moyangnya adalah ular, bukan. Karena mereka melihat, Yohanes Pembaptis melihat perjalanan hidup mereka adalah jalan ular, jalan berliku-liku jalannya, tidak lurus jalannya, tidak lurus mengarah ke surga. Jalan perjalanan hidup mereka itu jahat, saudara. Ya, misteri jalan hidupnya berliku-liku, berbelok-belok, tidak jelas, saudara.
Ya, suka berkelit, tidak jujur, suka berkelit, saudara. Iya, tidak bicara apa adanya. Selain tukang tipu, ya, berkelit-kelit, jalan ular, saudara. Lihat, jalan lurus itu jalan orang benar, diperjelas dalam kitab Amsal 15 ayat 24. Kita masih sedang mengarah kepada jalan yang benar, tetapi perhatikan jalan yang tidak benar. Ya, endingnya, arah sasarannya, hasilnya perhatikan dengan baik. Amsal 15 ayat 24. Silakan, Amsal 15 ayat 24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Itu jalan orang yang berhikmat, yang berakal budi, ya. Dan jalan orang benar yang berakal budi itu mengarah kepada surga, menuju ke atas. Sebaliknya, lanjut, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. sementara jalan orang jahat menuju kepada dunia orang mati yang ada di bawah jurang maut, saudara. Jadi orang yang berhikmat itu dipastikan hidupnya tidak ada di jalan orang jahat, tidak berada di jalan orang jahat. Jalan orang jahat itu tidak jadi penipu, dan saudara tidak ditipu. Hati-hati, saudara. Kalau saudara tidak berada di jalan yang jahat, saudara tidak jadi penipu dan tidak ditipu. Tetapi sebaliknya, jikalau engkau ada di jalan orang jahat, ya, kita ditipu, kita jadi penipu. Bahaya, saudara. Ayo, harus benar-benar rohani, bukan berpura-pura rohani. Memang harus benar-benar rohani. Hidup kita berubah, jelas kerohanian kita, saudara. Takut akan Tuhan, ya, dan membenci dosa. Jangan sampai nanti Tuhan berterus terang, kau sudah bernubuat, kau pakai namaku, kau pinjam namaku, kau usir setan, kau pinjam namaku, setan lari pergi. Kau berdoa kepada yang sakit sembuh, kau pinjam namaku. Sekaranglah saatnya aku berterus terang, kata Tuhan. Kau sekalian berbuat kejahatan. Saudara tahu, jangan nanti kau harapkan Tuhan berterus terang. Lebih baiklah sekarang firman-Nya diberitakan apa adanya, daripada nanti tidak ada lagi kesempatan pengampunan, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Yang ada hanyalah hukuman, diusir dari hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, demi kerajaan surga, supaya kita selamat, saya tidak bisa tahan-tahan. Lebih baik firman-Ku sampaikan berterus terang apa adanya. Kalau memang firman Tuhan mengungkap segala kesalahan kita, yes, amin, itu kesukaan kita, kesukaan saya dan saudara. Kalau memang firman itu menegur, puji Tuhan. Kalau firman itu menasihati, terima kasih Tuhan. Kalau firman itu dalam bentuk pengajaran, puji Tuhan, haleluya. Itulah firman apa adanya, tidak ditutup-tutupi, saudara. Jadi tidak hanya firman berkat, tetapi firman itu menyatakan kesalahan, menegur, mengoreksi, saudara, menasehati dan mengajar. Tujuannya supaya kita jangan ada di jalan orang jahat. Puji Tuhan, Haleluya. haleluya, saudara. Ya, nah, jalan orang jahat tadi jalannya seperti jalan ular, berkelak-kelok, saudara, berliku-liku, tidak lurus jalannya, bengkok. Terjemahan lama itu bengkok, tidak lurus jalan, bengkok jalannya, saudara.
Akibatnya sesat. Ya gimana caranya? Namanya udah ya berlekak-lekuk, alamatnya tidak jelas, tidak lurus ke atas, berlekak-lekuk, kadang naik, kadang ke lembah, kadang belok kiri kanan, sebentar lagi kiri, ya tersesat. Nah, bagian ketiga, kita kembali kepada kitab Amsal pasal 2, diulang-ulang, gak apa-apa. Saya yakin percaya jemaat Tuhan, kalau kau ngerti dan saudara memahami firman ini, tinggal satu, tinggal praktek. Dan kita tegas, dipastikan kita tidak ada di jalan orang jahat. Yang ketiga, nah ini lebih tajam lagi. Ya apa boleh buatlah, memang firman ngomong begitu. Amsal 2 ayat 16 dan 17. Aduh, kalau ini disampaikan daging meronta-ronta, saya pun tidak tahan mendengar. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong saya. Ini soal nikah. Baca Amsal 2 ayat 16 dan 17. Kebetulan jadwalnya ke situ ya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Pelak ada di mana-mana, perempuan sundal ada di mana-mana. 17. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian nikah. Karena perjanjian nikah itu bicara tentang janji setia. Hanya maut yang dapat memisahkan. Jadi bagaimana kalau saya dipukul suami? Jangan bercerai. Tahu enggak janji nikah? Betapa kuatnya ikatan pernikahan di dalam Tuhan. Tahu enggak? Firman Tuhan katakan apa? Sedangkan yang tidak saudara seiman, tidak seiman, jangan usahakan perceraian. Hati-hati saudara. Yang tidak seiman pun jangan kau sebagai Kristen mengupayakan perceraian. Ya, jangan kau ceraikan suamimu yang tidak seiman dengan. Jangan upayakan perceraian. Jangan diceraikan istrinya yang tidak seiman dengan dia. Biarlah hidup berdampingan, hidup bersama, walaupun tidak seiman. Begitu kuatnya pernikahan, begitu rusaknya gereja sekarang. Diusahakan cerai, dikawinkan lagi. Ada apa ya? Kok bisa terjadi ya? Sebenarnya saya berat menyampaikan ini, tetapi memang itulah jadwalnya. Ya, kita tidak bisa lompat-lompat tinggalkan ayat 16 dan 17, tidak bisa. Hari Selasa depan, minggu depan kita mengarah kepada ayat 18-nya. Tetapi hari ini ayat 16 dan 17. Jangan menghampiri perempuan pelacur. Iya, bagi anak muda, ya termasuk bapak-bapak, kakek-kakek, jangan. Takutlah akan Tuhan. Itu jalan yang jahat. Dekat-dekat dengan perempuan pelacur. Ada maksud tujuan apa? Maksud tujuan najis. Ada ayat 17-nya, sebaliknya, timbal baliknya. Jangan sampai tidak setia terhadap pasangan hidupnya sejak dari masa muda. Kenapa disebut oleh Alkitab sejak masa muda? Karena perselingkuhan sering kali terjadi di waktu masih muda. Karena kalau sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, ya sudah tidak ada gairah. Saudara, sudah tinggal tulang, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak ganteng lagi, saudara.
Sudah tidak perkasa lagi. Tidak ada lagi daya tarik. Namanya sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Justru pernikahan muda yang masih ganteng, yang masih cantik, pertahankan janji setia sejak masih muda, saudara. Nah, ini kita perhatikan begitu kuatnya ikatan pernikahan yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau ada kawin cerai, diusahakan cerai. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak nafsu daging. Dalam Alkitab tidak ada begitu, saudara. Kehendak Tuhan tidak begitu. Setelah itu dikawinkan lagi, bukan itu kehendak. Iya, walaupun saya berat menyampaikan, tetapi firman dalam kitab 1 Korintus 7 begitu kuatnya ikatan pernikahan walaupun tidak seiman. Baca ayat 13 1 Korintus 7 ayat 13 dan timbal balik sama saja. Ya, ini kewajiban istri. Pertahankan, jangan usahakan perceraian walaupun tidak seiman dengan suaminya. 1 Korintus 7 ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Itu dia. Katakanlah laki-lakinya masih Muslim atau Buddha atau agama lain, tidak seiman, jangan minta cerai apapun alasan. Pertahankan, usahakan tetap hidup bersama walaupun beda Tuhan, beda iman. Jangan usahakan perceraian. Sebaliknya ayat 14, ini kewajiban suami. Perhatikan terhadap istri yang tidak seiman. Ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Bagian B terus. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak. Iya. Jadi sebaliknya juga, saudaraku, ya, seorang suami jikalau dia beristrikan yang tidak seiman pun jangan mengusahakan perceraian. Ayat 12 ayat 12 baca. Kepada orang-orang lain, ini aku dia. bukan Tuhan, Ya, katakan, terus. kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak Ini beriman, bagi laki-laki, istrinya tidak seiman terus, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan. jangan upayakan perceraian. Jadi saudaraku, kita orang beriman, kalau pasangan kita tidak seiman, usahakan kesatuan. Sabar, doakan lagi, sabar, doakan, sabar. Masakan Tuhan tidak jawab doa saudara, doa kita? Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Nasihati, usahakan layani dia dengan baik. Begitu kuatnya ikatan pernikahan. Ini jangankan yang tidak seiman, yang seiman saja ditinggal dengan modus buka usaha di kota Medan, tinggalkan istri keluarga di Batam. Ya, padahal masih seiman. Saya sering nasihat orang Kristen, sering. Nasihat apa itu Pak Gepal? Saya kalau mendapatkan pelayanan pribadi bapak-bapak, saya layani secara pribadi. Saya tanya, mana istri bapak? Ya gimana lah Pak Pep, lagi tugas. Saya kan ditempatkan di Rantau Prapat. Oh ya, sebagai kepala bagian PLN, kepala bagian. Oh ya, istri bapak di mana? Di Palembang.
Pak, suruh dia datang. Ya saya kan bisa pulang. Oh iya, bisa pulang. Saya tanya, berapa bulan sekali pulang? Kadang 1 tahun sekali pun belum tentu. Wah, itu celah peluang masuk nanti will wanita idaman lain. Kalau satu kali ada pelayanan pribadi, ya pernah satu kali di Facebook lewat pelayanan pribadi, ibu ini curhat, tidak etis sebut nama, dia curhat. Terjadilah percekcokan dalam nikah rumah tangga, mereka berjauhan. Ayo doakan cepat, ya bersatu, kejar suami, jumpai dia, kau minta maaf, tetap bersama, usahakan kesatu. Kalau tidak, nanti muncul pria idaman lain. Bahaya sudah. Ya, apalagi ini di akhir zaman. Jangankan yang seiman. Ya, saya percaya tidak ada itu ya, Pak Gembala ya, hamba Tuhan ya, berjauhan suami istri ya, jangan ya, jangan. Apalagi kalau sudah berjauhan nanti lirik-lirik perempuan lain, main mata dengan wanita lain, itu jalan jahat. Jangankan yang seiman, satu pelayanan, sama-sama Kristen, sedangkan yang tidak seiman pun jangan usahakan perceraian. Jadi bagaimana kalau sudah diceraikan? Ya sudah, kau bersabar, berdoa, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kuatkan hidup. Ayolah saudara, layani Tuhan alam dengan setia, tinggalkan jalan-jalan jahat. Ya, kita semakin diyakinkan, buka kitab Walianggi tentang pasangan hidup, pasal 2 ayat 15 dan 16. Begitu kuatnya ikatan nikah, tidak dapat terpisahkan. Begitu kuat walaupun tidak seiman. Jangan usahakan perceraian, kecuali diceraikan, ya apa boleh buatlah. Dia tidak mau lagi hidup bersama, ya terserah. Tetapi dari pihak kita jangan usahakan perceraian, apalagi yang seiman. Wah, puji Tuhan yang seiman. Beda gereja Pak Gembala, ya berdoa supaya nanti satu penggembalaan satu gereja. Ya, perhatikan Walianggi 2 ayat 15 dan 16, begitu kuatnya ikatan pernikahan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Terus mereka itu lebih dari satu, itu suami istri. Lanjut. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang Tuhan kehendaki dari kesatuan nikahmu? Keturunan ilahi. Supaya anak-anakmu adalah keturunan ilahi, bukan anak-anak cemar. Terus jadi jagalah diri, jaga diri, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Kan cocok dengan kitab Amsal pasal 2 tadi ayat 16 dan 17. Harus jaga diri, pegang janji setia terhadap pasangan hidupmu sejak dari masa muda. Karena pernikahan yang muda, nikah rumah tangga yang masih muda, usia masih muda, ini rawan kecelakaan, rawan perpecahan, rawan perselingkuhan, termasuk saya. Jangankan yang berumur 40-30 tahun, sedangkan yang sudah 50 sampai 60 tahun pun masih rawan perpisahan, rawan perceraian. Bahaya sudah. Udah kakek nenek-nenek pun masih bisa. Ya termasuk saya.
jaga diri saya. Jadi khotbah ini 100% untuk saya nomor 1. Sejak dari pasangan hidup, istri dari masa muda. Ayat 16, apa kata Tuhan? Sebab aku membenci perceraian. Sekali lagi, Sebab aku membenci Tuhan perceraian. membenci perceraian. Jangan usahakan perceraian, apapun alasannya. Sedangkan yang tidak seiman, usahakan hidup bersama. Terus Firman Tuhan Allah. iya, Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. iya, Firman Tuhan semesta alam. lanjut. Maka Jagalah dirimu. dan janganlah berkhianat. Cukup. 2 kali kalimat firman Tuhan berkata, jaga diri. Jangan sampai tidak setia dengan pasangan hidupmu sejak masa muda. Jadi mari saudara, bagi yang lengkap pasangan suami istri, jaga diri, tetap setia, dan jangan berkhianat. Jadi bagaimana saya sudah diceraikan, ditinggalkan, pergi oleh suami. Sabar, Tuhan pasti tolong saudara. Kudoakan saudara, saya doakan saudara. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan perhatianmu buat pekerjaan Tuhan, buat ibadahmu lebih serius lagi. Saya yakin kau sanggup. Walaupun berat yang kau hadapi, saya yakin saudara sanggup. Saya tahu saudara, dan tidak perlu sebut nama. Dan kita saling mendoakan. Pergumulan kami juga, pasangan suami istri yang lengkap, juga berat. Supaya tetap pegang janji setia, tidak berjauhan. Karena kalau sempat berjauhan, pisah tempat tidur, pisah rumah, berhari-hari, berminggu-minggu dengan modus pekerjaan dan lain sebagainya, masukkan wil dan pil, wanita idaman lain dan pria idaman lain. Sedangkan istri dan suaminya di sampingnya masih bisa bermain mata dengan pria lain dan wanita lain, masih bisa. Hati-hati saudara. Di sini dikatakan dalam kitab Maliah kita ini, ya, jaga diri, jangan jadi pengkhianat lo. Jangan jadi pengkhianat dalam nikah rumah tangga. Jangan. Tidak ada arti semuanya ini kalau saya jadi pendeta pengkhianat dalam nikah. Ya apa boleh buat, memang firman begitu. Ya kebetulan pula kitab Amsal pasal 2 ayat 16 dan 17. Hindari perempuan dursila, jaga diri, dan jangan jadi pengkhianat. Pegang janji setia. Makanya kalau ada yang mengikuti ibadah ini masih pemuda, belum menikah, dan anak gadis, hati-hati. Jangan berdasarkan kau suka dan keinginan dagingmu karena dia kaya dan itu jodohmu. Tanya Tuhan mana jodoh. Tanya Tuhan. Dan orang tua ambil menantu, hati-hati. Tanya Tuhan, mana yang bakal jadi menantu. Jangan karena dasar suka, ya, karena dasar cinta itu budak. Bahaya saudara. Kalau memang itu dari Tuhan setelah didoakan, yes, semuanya berjalan dengan baik. Mari supaya kita tidak lari dari topik. Kembali Amsal pasal 2 tadi saudara, ya, kembali baca ayat 12. Jadi kalau kita orang berhikmat, kita tidak ada di jalan yang jahat. Amsal 2 ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Puji Tuhan sampai di sini. Jadi kalau kita berhikmat, kita melepaskan diri dari jalan yang jahat. Gimana caranya? Ya lepaskan diri. Jangan jadi penipu. Jangan jadi tukang tipu.
kelihatan rohani, padahal berbuat kejahatan. Yang kedua, ya, ikuti jalan lurus, jangan berada di jalan yang gelap. Selalu pelajari firman, jadi pelita, jadi terang. Dan yang ketiga, ayo jumpai, dekatkan dirimu dengan suamimu atau istrimu. Ya, usahakan hidup berdampingan. Tidak boleh pisah, apapun alasannya. Ini berlaku untuk semua. Kalau ini berlaku untuk jemaat, apalagi pendeta. Ya, apalagi pendeta. Ya. Saya selalu sebut ini untuk yang kali kedua dan ketiga. Yang membaca ini adalah ibu gembala, istri saya. Jadi kalau saya pelayanan, diupayakan tetap bersama. Tetap. Kalau sempat tidak bersama, 1 kali, 2 kali, berkali-kali, bahaya. Ada apa? Ada apa? Jangan tidak setia. Jangan jadi pengkhianat dulu. Soal nikah. Jadi kalau ada hikmat, itu orang bodoh itu semua. Tapi kalau ada hikmat tertanam di dalam hati, kita jaga betul nikah rumah tangga kita. Ya, kita jaga betul nikah rumah tangga. Tuhan tolong kita, saudara. Ya, firman Tuhan berterus terang. Ya, menyatakan yang salah, menegur, menasehati, dan mengajar. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Natalina tarikan di rantau merapat, belum kita doakan, Tuhan berkatilah anakmu ini. Tolong dia Tuhan, Natalina tarikan. Beri dia kesehatan. Kiranya firman ini kalaupun hidupnya dikoreksi, menjadi kekuatan bagi dia. Berkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Kau sayang buat ibu kami Natalina Tarina. Nama-nama yang belum kami sebut. Pelayanan hambamu Bapak Pendeta SM Power Panjaitan. Tuhan pasti ulur tangan menguatkan, memberkati. Nama-nama yang belum kami sebut. Irma Yanti juga Tuhan. Kami serahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Irma Yanti. Dimanapun Irma Yanti berada, Tuhan pasti bela pelihara. Firman mungkin terlalu keras, daging meronta-ronta, tetapi demi kerajaan surga dan kami diselamatkan, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Rina Reski juga Tuhan berkati hidupnya. Terima kasih buat firman, berkati hidupnya. Hidupnya berubah. Tuhan tolong pelayanan ibu kami ini. Dia melayanimu di sebuah gereja, berkati pelayanan, urapi dia Tuhan. Dorcas Linawati juga. Tidak lupa kami berdoa, tetap Tuhan pelihara hidupnya. Haleluya. Satu pujian. Haleluya. Haleluya. Bahkan juga Stefa Jaya sudah ikut doa bagi Stefa Jaya. Tuhan berkati. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Jaya Tuhan berkati dengan takut akan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Dan kasih
mau belajar setia. kasih setia Tidak jadi pengkhianat. dalam hidup bersyukur. Kuatkan mereka semua Tuhan. Bersyukur Bapa, Kuatkan mereka semua. bersyukur Kalau ada pengikut setiamu ditinggalkan oleh istrinya kasih setia karena istrinya tidak setia, ditinggalkan suami karena suami tidak setia, kuatkan mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Ku bersyukur. Bersyukur. Sekali lagi ku kuatkan mereka semua agar mereka kuat teguh hati, agar mereka tetap terhibur kalau ada yang ditinggalkan oleh karena ketidaksetiaan. Tuhan kuatkan mereka, dan kami mau tetap berjaga-jaga, tidak bermain-main, tetap berjaga-jaga. Khususnya kami hamba-hambamu dalam nikah harus jadi contoh, tidak bermain-main Tuhan, harus jadi teladan, menjadi contoh bagi jemaat, khususnya hambamu di tempat ini yang setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat menyampaikan firman, supaya hamba tidak jadi penipu. Tolonglah supaya jemaat pengikut setiamu tidak tertipu, tidak ditipu, dan hambamu tidak jadi penipu, kelihatan rohani padahal jahat. Ampun, ampun Tuhan, ampun Yesus. Biarlah kami dengan tulus menyampaikan apa yang Kau mau, dan kami punya kerinduan melakukan kehendak-Mu. Haleluya, melakukan yang Kau mau. Kuduskan pikiran kami, kuduskan hati kami, kuduskan perbuatan tangan kami, kuduskan umat-Mu, jemaat-Mu, umat pilihan-Mu. Kuduskan mereka, gereja-Mu, dalam nama Yesus. Baik yang dari Papua, Kota Palu, Tangerang, Batam, Jakarta sekitarnya, Sumatera Utara, kuduskanlah Tuhan. Haleluya. Kami mau belajar tetap jujur dan tidak berada di jalan ular, dan kami mau setia, tidak menghampiri perempuan dursila pelacur. Kami mau tetap setia. Tolong kami, walaupun berat firman-Mu, tetapi ada Roh Kudus yang memampukan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita, kami mendapat pegangan pagi hari ini lewat firman. Jadi terang menjadi pelita atas jalan hidup kami. Berkati usaha pekerjaan, berkati kesehatan, beri hasil yang berlimpah-limpah. Tuhan tambahkan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.